Sepertinya nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan karena pasalnya ex-pelatih timnas Kanada dikabarkan sudah memilih timnas Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. John Hartman. Ho ho. Selamat datang ya Pak Hartman di pekerjaan paling berbahaya di dunia ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Kabar soal keputusan PSSI menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia memang langsung bikin suasana panas. Bukan cuma di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Media asing ikut nimbrung, analis luar ikut komentar, bahkan netizen dari berbagai negara ikut mantau. Ini jadi bukti kalau Timnas Indonesia sekarang bukan lagi sekedar tim penggembira. Ada perhatian, ada ekspektasi, dan tentu saja ada tekanan. Reaksi publik pun beragam, ada yang langsung optimis, ada yang setengah percaya, ada juga yang langsung nyinyir tanpa nunggu kerja. Wajar sih, sepak bola kita memang sudah terlalu sering bikin trauma. Tapi yang lucu, setiap ada pelatih baru, polanya selalu sama. Awalnya dipuja, lalu dicaci, kemudian ditarik-tarik ke masa lalu. Apalagi kalau pelatih sebelumnya punya catatan bagus, pasti muncul kelompok yang susah move on. Padahal, kalau kita mau jujur, tidak ada satupun pelatih di dunia ini yang 100% sempurna. Bahkan pelatih sekelas Guardiola, Ancelotti, atau Klopp pun tetap pernah dikritik, pernah gagal, dan pernah salah ambil keputusan. Jadi harapan mau cari pelatih yang full positif, tanpa celah, tanpa kritik, itu cuma ilusi. Pelatih bukan nabi, bukan juga dukun. Dia bekerja dengan manusia, dengan sistem, dan dengan banyak keterbatasan. Yang menarik, di tengah hiruk-pikuk pro dan kontra di Indonesia, justru media asing melihat langkah PSSI ini dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa media Asia, khususnya Jepang, malah menilai keputusan menunjuk John Hartman sebagai langkah yang berani dan tepat. Bagi mereka, Indonesia sedang berada di fase krusial. Bukan sekedar butuh pelatih pintar taktik, tapi butuh pemimpin yang bisa membangun mental, karakter, dan identitas tim. Jepang menilai sebelum bicara taktik rumit, pressing tinggi, atau skema build-up modern, fondasi mental harus kokoh dulu. Karena tanpa mental kuat, strategi secanggih apapun akan runtuh di bawah tekanan. Dan itulah yang dinilai menjadi kekuatan utama John Hartman selama ini. Ia dikenal sebagai pelatih yang fokus pada pembentukan mental juara, kedisiplinan, dan keberanian mengambil keputusan di lapangan. Proses penunjukan John Hartman sendiri kabarnya sudah mencapai tahap akhir, tinggal pengumuman resmi dan perkenalan ke publik. Tapi seperti biasa, sebelum peluit pertama dibunyikan, isu-isu di luar lapangan sudah lebih dulu berisik. Yang paling sering ditanyakan tentu soal gaji dan durasi kontrak. Seolah-olah dua hal itu lebih penting daripada program jangka panjang dan target prestasi. Isu yang beredar menyebut Hartman dikontrak hingga tahun 2030. Artinya, PSSI benar-benar berpikir jangka panjang. Ini bukan proyek instan 2 atau 3 turnamen saja, tapi membangun fondasi sampai beberapa siklus kompetisi besar. Soal gaji, kabarnya ia akan menerima bayaran ribuan dolar Amerika per bulan. Angka yang bagi sebagian orang terdengar fantastis. Kabar ini pertama kali mencuat dari media Honduras, Ons Noticias. Media tersebut mengungkapkan kekecewaan karena timnas Honduras gagal mengamankan jasa Hartman. Padahal di sana, Hartman juga masuk radar sebagai kandidat kuat untuk membangkitkan performa tim nasional mereka. Namun pada akhirnya, Hartman memilih Indonesia sebagai pelabuhan barunya. Bagi Honduras, keputusan ini seperti tamparan. Mereka menilai PSSI bergerak lebih cepat, lebih tegas, dan lebih berani dalam menyodorkan proposal. Disebutkan bahwa Federasi Indonesia berani menawarkan kontrak jangka panjang dengan nilai finansial yang sulit ditandingi oleh Honduras. Proses negosiasi pun berjalan singkat dan efektif. 2 kali pertemuan langsung dengan pimpinan federasi sudah cukup untuk meyakinkan Hartman. Media Honduras menyoroti satu hal penting. Hartman tidak ingin terjebak dalam proses birokrasi yang berlarut-larut. Ia menginginkan kepastian, visi yang jelas, dan dukungan penuh dari federasi. Dan semua itu menurut laporan mereka ditawarkan oleh PSSI.
Entah benar atau tidak angka gaji yang beredar, yang jelas Indonesia dinilai lebih serius dalam membangun proyek tim nasional. Rekam jejak Hartman memang tidak main-main. Ia sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian sejarah bagi negara tersebut. Selain itu, ia juga punya pengalaman melatih klub dan tim nasional dengan tekanan tinggi. Ia terbiasa bekerja dalam situasi di mana ekspektasi besar bertemu dengan keterbatasan sumber daya. Media Jepang Football Trip Asia bahkan menyebut penunjukan Hartman sebagai keputusan yang nyaris sempurna untuk kondisi Indonesia saat ini. Mereka menilai gaya permainan yang diusung Hartman, disiplin, intensitas tinggi, dan vertikal sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia yang cepat dan agresif. Tinggal bagaimana itu dikemas dalam struktur permainan yang rapi dan konsisten. Filosofi Hartman yang menekankan kerja kolektif, transisi cepat, dan keberanian duel dinilai bisa menjadi identitas baru timnas Indonesia. Jepang melihat ini sebagai blueprint yang pernah berhasil diterapkan di Kanada dan kini berpotensi direplikasi di ASEAN. Jika berhasil, Indonesia bukan hanya naik level di ASEAN, tapi juga mulai diperhitungkan di Asia. Tak heran kalau rival-rival di kawasan ASEAN mulai melirik dengan rasa campur aduk. Ada yang heran, ada yang kagum, ada juga yang diam-diam was-was. Mereka tidak menyangka PSSI berani mengambil langkah sejauh ini, apalagi di tengah kewajiban finansial lain yang masih harus diselesaikan. Tapi, justru disitulah letak keberaniannya. Namun, di dalam negeri sendiri, suara sumbang tetap ada. Masih ada yang berpikir bahwa tanpa pelatih tertentu, timnas Indonesia tidak akan bisa maju. Ini pola pikir yang berbahaya, karena pada akhirnya, sepak bola tidak boleh bergantung pada satu sosok saja. Sistem harus lebih besar dari individu. Kita harus ingat, pelatih datang dan pergi, pemain datang dan pergi, ketua federasi datang dan pergi. Tapi, timnas Indonesia akan selalu ada. Dan tugas kita sebagai supporter bukan memilih pelatih favorit, tapi mendukung timnas Indonesia siapapun yang memimpin. Kritik itu perlu, bahkan wajib. Tapi kritik harus datang setelah ada kerja, setelah ada proses, setelah ada waktu yang cukup untuk menilai. Menghujat sebelum pertandingan pertama saja dimainkan, itu bukan kritik, itu prasangka. Memberi waktu 6 bulan sampai 1 tahun adalah hal paling masuk akal untuk melihat arah dan progres. Sepak bola besar tidak pernah lahir dari rasa takut mencoba. Selama ini, Indonesia terlalu sering bermain aman, terlalu sering puas dengan cukup. Cukup bangga, cukup puas, cukup alasan. Padahal dunia terus bergerak. Negara-negara lain berani ambil resiko, berani gagal, dan berani belajar. PSSI hari ini memilih jalan mahal, jalan yang beresiko, jalan yang penuh sorotan, tapi juga jalan yang berani. Dan keberanian selalu punya harga. Bisa saja di ujungnya kita tertawa bahagia, bisa juga kita menelan kekecewaan, tapi setidaknya kita tahu bahwa kita pernah mencoba. Pada akhirnya, semua akan kembali ke satu hal paling jujur dalam sepak bola, hasil di lapangan. Bukan angka gaji, bukan panjang kontrak, bukan ribut di kolom komentar. John Hartman bisa berhasil, bisa juga gagal. Itu realitas. Tapi menilai sebelum proses berjalan hanya akan mengulang kesalahan lama. Jepang melihat ini sebagai sinyal kebangkitan. ASEAN melihat ini sebagai kejutan. Dunia mulai melirik. Sekarang bola ada di kaki para pemain dan tanggung jawab ada di pundak Hartman. Tugas kita sederhana, berdiri di belakang Garuda sampai peluit akhir berbunyi. Karena timnas Indonesia bukan sekedar proyek. Ia adalah cerita panjang tentang harga diri, kesabaran, dan mimpi yang akhirnya berani dibayar mahal. Dan kalau suatu hari nanti Indonesia benar-benar bangkit, kita akan ingat bahwa semua ini dimulai dari satu keputusan yang dulu disebut nekat. Untuk seluruh elemen timnas Indonesia, tetap semangat, tetap fokus, dan semoga sukses. Kita dukung, kita kawal, dan kita doakan bersama. Oke, kita gas terus!